Dan berikutnya pemirsa, Anandira Puspita ini sebuah nama yang sempat mencuat tahun lalu ya 2024 tentang pelanggaran undang-undang ITE. Banyak yang menjadi pro dan kontra di sini karena biasanya di masyarakat no viral, no justice. Nah, perselingkuhan yang terjadi yang antara Anandira dan suaminya ini justru menjadi sebuah petaka tersendiri buat Anandira karena beliau harus dipenjara karena melanggar undang-undang ITE. Kadang-kadang memang begitu ya. Kalau sedikit banyak kita ingin mencurahkan emosi lewat sosial media, kadang-kadang lupa batasannya sehingga akhirnya walaupun posisinya adalah yang menjadi korban tapi tetap aja kita yang jadi salah. Betul, dan tapi memang mungkin ketidakadilan yang diterima dia akhirnya juga membuat banyak sekali masyarakat yang turut mencari tahu apa yang terjadi gitu, karena memang ketika penahanan ini terjadi dan dia harus ditahan selama 1,5 tahun, ini dengan kondisi dia masih memiliki seorang anak yang masih balita. Jadi ini memang begitu mengenaskan gitu, dimana seorang perempuan, seorang ibu bisa dijatuhkan hukuman seperti ini. Betul sekali, karena perselingkuhan ini terjadi di daerah sekitar Bali sehingga pra-peradilan sempat ditolak pada awalnya pemirsa. Namun sangat disayangkan apa yang terjadi di sosial media pun diangkat dan menjadikan bukti di pengadilan bahwa memang ini sudah melanggar Undang-Undang ITE nomor 11 ya. Jadi kita akan lihat seperti apa, ini dia untuk Anda. Sudah jatuh tertimpa tangga. Inilah kisah kelam rumah tangga Anandira Puspita, seorang mantan istri yang menjadi tersangka usai mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya, yaitu Letu MHA, melalui media sosial pada tahun 2024 lalu. Niat hati ingin mendapat pembelaan hukum dengan melaporkan tingkah bejat sang suami bermain belakang. Anandira malah ditahan atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam program kajian hati, Anandira sempat mencurahkan keluhnya dan mengenang kembali masa terpuruk. Juga justru dilaporkan balik oleh salah satu selingkuhannya. Saya dilaporkan atas pencemaran nama baik karena menurutnya saya sudah menuduh perempuan ini berselingkuh dengan suami saya. Padahal perselingkuhan itu benar-benar terjadi dan saya sudah memiliki bukti-buktinya. Mereka sering pergi ke klub bersama, sering bahkan sampai pagi. Karena hal ini saya ditetapkan menjadi tersangka dan ditangkap di tempat umum seperti seorang penjahat di hadapan anak-anak saya. Yang paling sedih, benar-benar sedih bikin kepikiran itu pasti soal anak. Karena kalau suami itu kan ya bisa, yang namanya suami itu bisa jadi mantan suami, tapi kalau anak itu kan gak ada mantan anak. Sepanjang permasalahan ini berlangsung, yang aku pikirin tuh cuman gimana nasib anak-anak aja ke depannya. Kalau untuk urusan rumah tangga itu sebenarnya udah lebih pasrah ke Allah dengan apa yang udah ditakdirkan ke aku. Ya tinggal gimana ini membesarkan anak-anak tanpa kehilangan sosok dari ayahnya sendiri gitu. Bisa jadi single parents, bisa jadi ibu, bisa jadi ayah juga yang baik buat anak-anak, supaya tumbuh kembangnya juga nggak terganggu. Di saat itulah ketika Dira harus menangani kondisi psikis putrinya yang sering melihat keributan ayah dan ibunya, ia malah mendapatkan ujian lain. Dira ditahan selama 1,5 tahun. Padahal ia masih memiliki anak balita yang membutuhkan perhatian lebih, bahkan masih membutuhkan ASI. Lalu saya ditahan bersama bayi saya karena anak kedua saya masih menyusui Ustadz. Dan saya memohon kepada penyidik saat itu agar saya tidak dipisahkan dari bayi saya. Saat itu benar-benar titik terendah saya, Ustadz. Ada hal yang benar-benar saya nggak akan pernah lupain. Karena saya harus mandiin anak bayi saya di kamar mandi narapidana yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan oleh saya, Ustadz. Beruntung, di hari kelima penahanan, berita penangkapan Dira terdengar hingga ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan jajaran lainnya. Hingga akhirnya pada bulan April tahun 2024 lalu, Anandira berhasil mendapat penangguhan penahanan dan bisa berkumpul dengan kedua anaknya walau masih dalam status tersangka. Pasangan yang menikah tahun 2020 ini dikabarkan telah berstatus cerai di Pengadilan Agama, namun perceraian secara kedinasan masih dalam proses. Sang suami dalam kasus KDRT telah menjalani masa hukumannya selama 8 bulan penjara tanpa dipecat dari kesatuannya. Dalam hal ini, keduanya masih bertemu walau dalam persidangan saja.
Namun mirisnya, Letu MHA malah seperti acuh kepada anak-anaknya. Terakhir ketemu tuh udah lama, waktu di persidangan. Jadi waktu persidangan militer aku tuh harus hadir sebagai saksi, didampingin Kementerian Perempuan juga. Itu terakhir kali ketemu di situ, tapi udah nggak saling tegur-negor, udah nggak, cuman ya papasan ketemu di ruang persidangan aja. Ya sedih ya, waktu terakhir ketemu tuh harapan aku adalah dia untuk menanyakan anak nih kabarnya gimana. Karena kan terakhir dia ketemu sama anak yang paling kecil itu kan bahkan belum bisa jalan gitu. Sekarang anaknya kan udah mau umur 2 tahun gitu. Tapi harapan aku sih sebenarnya gitu, pengen dia tanya gitu gimana nih keadaan anak-anak gitu. Cuman ya balik lagi nggak bisa berharap sama manusia kan, maksudnya apa yang kita harapkan belum tentu juga bisa terjadi gitu. Sadar akan harapan yang sudah dikecewakan oleh orang yang pernah ada di hatinya, Dira benar-benar berserah diri akan rumah tangganya yang nampaknya tidak ada lagi kata untuk bersatu. Boleh saja gagal menjadi istri atau suami, tapi Dira berharap anak-anaknya tak tertinggal sedikit pun cinta dan kasih dari orang tuanya. Gagal sebagai istri, dia juga sudah gagal menjadi suami. Harapannya sih pengennya jangan sampai kita gagal jadi orang tua untuk anak-anak kita gitu. Pengennya saya bisa jadi ibu yang baik dan dia juga bisa menjalankan perannya sebagai ayahnya gitu. Tanggung jawab kepada anak-anaknya aja gitu. Karena mau saya seberusaha apapun menjadi single parent, saya nggak bisa ngisi kekosongan peran ayah di hidup anak-anak saya gitu. Harapan saya dia bisa turun langsung gitu untuk memberikan kasih sayangnya ke anak-anaknya. Itu aja yang saya harapkan. Ya udah, yang penting sekarang kan bagaimana melanjutkan hidup dan juga menjaga anak biar tumbuh kembangnya stabil gitu ya. Betul. Terlepas dari apa masalah lalu, ya kita juga nggak pernah tahu ya dapur seseorang seperti apa, pemirsa. Betul, dan kembali lagi ya, secara religi gitu bisa lebih didekatkan lagi dengan Tuhan, dan pastinya ini juga akan menambah kedamaian di dalam hati, itu yang paling penting.